Selamat datang kembali. Anda mengirimkan kami beberapa sumber yang sangat menarik. Dan jujur saja, ini tentang sebuah teka-teki. Betul. Di satu sisi, ada sebuah frasa yang kita dengar setiap hari. Dari politisi, aktivis, di berita, yaitu kepentingan publik. Kedengarannya luhur kan? Sesuatu yang kita semua perjuangkan bersama. Tapi di sisi lain, ada sebuah teori dari dua pemikir yang bilang, tunggu dulu, konsep itu sebenarnya cuma ilusi. Iya, disitulah konfliknya. Nah, misi kita hari ini adalah memecahkan teka-teki ini. Apa sebetulnya kepentingan publik itu? Apakah ini cita-cita yang nyata, atau cuma hasil akhir dari lobi dan tawar-menawar kepentingan pribadi? Sebuah pertanyaan besar. Kita akan jadi detektif dan menyelidikinya bersama. Kita punya bahan-bahannya, teori ekonomi politik dari Buchanan dan Tullock, lalu kita akan lihat praktiknya di dunia nyata lewat Undang-Undang Keterbukaan Informasi di Inggris dan tentu saja di Indonesia. Dari teori ke praktik, ini akan menarik. Mari kita bongkar bareng-bareng bagaimana sebuah ide yang abstrak ini bisa jadi penentu informasi apa yang boleh Anda tahu dari pemerintah dan mana yang tidak. Oke, kita mulai dari ide yang cukup provokatif ini. Dari buku The Calculus of Consent. Buchanan dan Tullock ini pada dasarnya bilang kalau kepentingan publik yang sering kita agung-agungkan itu tidak ada. Begitu kan? Ya. Ini kedengarannya sangat sinis. Apa benar mereka bilang kalau tidak ada yang namanya kebaikan bersama? Tepat, kedengarannya memang sinis, tapi argumen mereka sebenarnya lebih fokus ke prosesnya. Mereka tidak bilang orang itu jahat, tapi mereka melihat manusia, termasuk politisi, sebagai individu yang rasional dan punya kepentingannya masing-masing. Oke. Jadi bagi mereka, ide tentang sebuah kepentingan publik yang tunggal, objektif dan melayang di atas semua kepentingan pribadi itu, nah, itu hanyalah mitos. Tidak ada standar moral dari langit yang bisa kita pakai untuk bilang, inilah yang terbaik untuk semua orang. Jadi kalau bukan standar moral, lalu apa? Bagaimana sebuah negara bisa membuat keputusan kalau begitu? Nah, disitulah intinya. Menurut mereka, apa yang kita sebut kepentingan publik itu sebenarnya adalah hasil akhir dari sebuah proses tawar-menawar. Tawar-menawar? Bayangkan saja sebuah negosiasi. Masing-masing pihak datang dengan maunya sendiri. Lalu mereka berkompromi sampai menemukan titik tengah yang bisa diterima semua. Hasil kompromi itulah yang kemudian dilabeli kepentingan publik. Oke. Ada kutipan bagus yang mereka angkat dari diskusi American Roundtable. Tidak ada kepentingan publik dalam arti kepentingan seluruh publik. Hanya ada kepentingan tertentu. Proses kompromi itu sendiri merupakan bagian besar dari kepentingan publik. Jadi, yang penting bukan tujuannya, tapi prosesnya. Oke, ini menarik. Jadi ini lebih mirip kita mau pesan pizza untuk satu kantor ya. Ada yang mau pepperoni, ada yang mau keju, ada yang vegetarian. Iya. Kepentingan publik di sini bukan mencari satu topping pizza terbaik yang mistis, tapi proses negosiasi sampai akhirnya kita sepakat pesan setengah pepperoni, setengah vegetarian, dan semua orang bisa makan, walaupun mungkin bukan pilihan pertama mereka. Analogi yang sempurna. Dan mereka punya kriteria untuk menilai apakah kompromi itu baik atau tidak, yang mereka sebut kriteria Pareto. Kedengarannya teknis, tapi idenya sederhana. Oke, gimana tuh? Sebuah keputusan dianggap baik kalau setidaknya tidak ada satu orang pun yang dirugikan oleh keputusan itu. Kembali ke analogi pizza tadi, kita tidak akan pesan pizza nanas kalau ada satu orang saja yang alergi atau sangat benci nanas, karena itu akan merugikan dia. Benar juga. Lebih baik kita pilih rasa yang mungkin biasa saja bagi semua orang, tapi tidak ada yang sampai tidak bisa makan. Fokusnya adalah menghindari kerugian, bukan mengejar sebuah kebaikan ideal yang abstrak. Tapi bukankah pandangan seperti ini agak berbahaya? Kalau semua hanyalah kompromi kepentingan, itu seakan-akan meniadakan adanya moralitas dalam politik. Seolah-olah tidak ada yang benar-benar berjuang untuk, katakanlah, keadilan sosial atau lingkungan hidup, tapi hanya untuk memenangkan negosiasi. Pertanyaan bagus, dan itu memang kritik utama terhadap teori ini. Tapi dari sudut pandang mereka, justru dengan mengakui bahwa semua orang punya kepentingan, kita bisa menciptakan sistem dan aturan main yang lebih adil dan transparan. Oke. Mereka tidak percaya pada raja filsuf yang tahu apa yang terbaik untuk semua orang. Mereka lebih percaya pada pembuatan konstitusi atau aturan main yang memungkinkan semua kepentingan ini bernegosiasi secara setara. Jadi bagi mereka, keadilan bukan ditemukan, tapi dibangun melalui kesepakatan. Oke.
Saya paham logikanya, meskipun masih terasa sedikit dingin. Sekarang ini bagian yang paling saya penasaran. Dari teori yang sangat abstrak dan filosofis ini, bagaimana ceritanya konsep kepentingan publik ini justru jadi alat yang sangat konkret dalam hukum? Nah, ini dia. Kita lihat kasus di Inggris dengan Freedom of Information Act mereka. Betul. Ini lompatan yang sangat menarik. Di tahun 2000, Inggris mengesahkan UU Kebebasan Informasi. UU ini memberi hak pada siapapun untuk meminta informasi dari badan publik. Oke. Tapi tentu saja tidak semua informasi bisa dibuka begitu saja. Ada yang dikecualikan, misalnya demi keamanan nasional, hubungan internasional, atau kerahasiaan komersial. Nah, untuk sebagian besar pengecualian ini, yang mereka sebut qualified exemptions, pemerintah tidak bisa langsung bilang, oh ini rahasia, permintaan ditolak. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Mereka wajib melakukan sesuatu yang disebut public interest test atau uji kepentingan publik. Uji kepentingan publik? Ini pada dasarnya adalah proses menimbang. Bayangkan sebuah timbangan. Di satu sisi diletakkan semua alasan mengapa publik berkepentingan agar informasi ini dibuka. Misalnya untuk transparansi, akuntabilitas, agar publik tahu uang pajaknya dipakai untuk apa. Masuk akal. Di sisi lain timbangan, diletakkan semua alasan mengapa publik juga berkepentingan agar informasi ini ditutup. Misalnya untuk melindungi privasi seseorang, menjaga proses perumusan kebijakan agar tidak terganggu, atau mencegah kerugian komersial. Dan siapa yang menang? Apakah harus 51% lebih berat ke sisi keterbukaan? Aturan mainnya bahkan lebih kuat dari itu dan sangat pro-transparansi. Panduan dari Information Commissioner's Office atau ICO, lembaga pengawasnya di Inggris, sangat jelas. Gimana itu? Informasi hanya boleh dirahasiakan jika kepentingan publik untuk menutupnya secara signifikan lebih besar daripada kepentingan untuk membukanya. Oh, jadi harus jauh lebih besar ya? Betul. Kalau bobotnya seimbang, atau bahkan kalau kepentingan untuk membuka sedikit lebih besar, maka informasi itu wajib diungkap. Jadi beban pembuktian ada di pihak pemerintah. Mereka lah yang harus meyakinkan publik kenapa sesuatu harus dirahasiakan, bukan sebaliknya. Tunggu, jadi kepentingan publik di sini bukan sekedar apa yang membuat publik penasaran, kan? Tentu bukan. Bukan berarti kalau ada gosip selebriti yang lagi viral, lalu media bisa menuntut semua data pribadinya atas nama kepentingan publik. Tentu saja bukan. Ini poin yang sangat penting. Kepentingan publik bukanlah apa yang menarik bagi publik. ICO mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menyangkut kebaikan atau kesejahteraan masyarakat luas. Contohnya? Contoh konkret dia, membuka informasi tentang dugaan korupsi, pemborosan anggaran, atau data tentang risiko lingkungan dari sebuah proyek industri. Itu semua jelas melayani kepentingan publik. Oke. Sebaliknya, melindungi privasi korban kejahatan atau menjaga detail keamanan sebuah instalasi militer juga merupakan kepentingan publik. Jadi, ini bukan soal gosip, tapi soal nilai-nilai fundamental dalam demokrasi seperti akuntabilitas dan keselamatan publik. Sistem di Inggris ini menarik karena ada batasan yang jelas hanya berlaku untuk pengecualian yang qualified. Ini membuat saya penasaran, bagaimana dengan kita di sini? Nah, Apakah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kita di Indonesia mengadopsi model yang sama atau kita punya pendekatan yang berbeda? kita punya pendekatan yang berbeda dan bisa dibilang jauh lebih radikal. Lebih radikal? Ya, dasar hukum kita adalah UU nomor 14 tahun 2008. Di dalamnya ada satu pasal krusial, pasal 2 ayat 2, yang bunyinya kira-kira begini. Setiap informasi publik pada dasarnya terbuka, kecuali yang dikecualikan. Oke, standar. Nah, penentuan sebuah informasi itu dikecualikan atau tidak harus didasarkan pada kepentingan publik yang lebih besar. Kalimat inilah yang menjadi jantung dari uji kepentingan publik versi Indonesia. Apa artinya lebih besar dalam praktek? Apakah ada contohnya? Tentu. Bayangkan Anda meminta data detail soal analisis dampak lingkungan atau AMDAL dari sebuah pabrik baru yang dibangun di dekat pemukiman. Oke. Pabrik itu bisa saja menolak dengan alasan, wah, ini mengandung rahasia dagang kami, ini informasi yang dikecualikan. Di sini, Komisi Informasi akan melakukan penimbangan. Oke, ada kepentingan publik untuk melindungi rahasia dagang dan iklim investasi. Iya. Tapi di sisi lain, ada kepentingan publik yang jauh lebih besar untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga dari potensi polusi. Jika manfaat bagi kesehatan publik dinilai lebih besar daripada kerugian ekonomi si pabrik, maka data itu wajib dibuka. Jadi prosesnya mirip ya, menimbang-nimbang. Mirip, tapi prosesnya bahkan lebih formal di sini ada 2 tahap.
Uji konsekuensi untuk melihat potensi bahayanya jika dibuka, lalu uji kepentingan publik untuk menimbang manfaatnya. Tunggu dulu, salah satu sumber yang Anda berikan menyebutkan ada sesuatu yang membuat pendekatan Indonesia ini sangat unik secara global. Apa itu? Benar, ini adalah poin yang seringkali kita sendiri tidak sadari. Berdasarkan sebuah studi komparatif, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang secara hukum mewajibkan penerapan uji kepentingan publik pada semua jenis pengecualian informasi. Semua. Jadi tidak ada yang sifatnya mutlak. Secara teori tidak ada. Di negara lain, termasuk Inggris, ada kategori informasi yang kerahasiaannya absolut. Misalnya, informasi dari badan intelijen. Kalau sudah dicap rahasia intelijen, ya sudah, titik. Tidak ada uji kepentingan publik. Wow. Tapi di Indonesia, UU kita tidak mengenal pengecualian absolut. Bahkan informasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara pun, jika ada sengketa, harus bisa dibuktikan oleh badan publik di hadapan Komisi Informasi atau Pengadilan bahwa menutupnya benar-benar melayani kepentingan publik yang lebih besar daripada membukanya. Itu standar yang sangat tinggi. Sangat tinggi dan terus terang sangat progresif. Wow, itu kedengarannya radikal sekaligus berisiko. Benarkah begitu cara kerjanya di lapangan? Bahwa tidak ada rahasia negara yang absolut? Tentu saja dalam praktiknya ada banyak tantangan dan perdebatan. Tapi secara desain hukum, kerangkanya memang seperti itu. Ini menempatkan beban yang sangat berat pada negara untuk membenarkan setiap tindakan kerahasiaan. Sebuah warisan reformasi mungkin ya? Tepat. Ini adalah warisan dari semangat reformasi yang menuntut transparansi maksimal. Oke, sekarang mari kita coba satukan kepingan-kepingan puzzle ini. Di satu sisi, kita punya teori Buchanan dan Tulloch yang bilang kepentingan publik itu cuma hasil negosiasi kepentingan. Iya. Di sisi lain, kita punya praktek hukum di Inggris dan terutama di Indonesia yang justru menjadikan kepentingan publik sebagai standar tertinggi, sebagai wasit untuk menentukan keterbukaan. Ini kan kelihatannya bertabrakan. Benar. Bagaimana kita mendamaikan keduanya? Nah, inilah inti dari teka-teki kita. Jawabannya adalah keduanya benar. Tapi pada level yang berbeda. Ada aspek yang sangat sejalan, tapi ada juga ketegangan yang mendasar. Oke, kita mulai dari yang sejalan dulu. Oke, secara prosedural, apa yang dilakukan oleh ICO di Inggris atau Komisi Informasi di Indonesia itu persis seperti yang digambarkan Buchanan dan Tulloch. Mereka menciptakan sebuah arena untuk negosiasi normatif. Negosiasi normatif? Mereka tidak bisa hanya bilang transparansi itu baik. Mereka harus menimbang argumen pro keterbukaan melawan argumen pro kerahasiaan. Proses menimbang-nimbang bobot ini kan pada dasarnya adalah sebuah simulasi dari proses tawar-menawar dan kompromi. Mereka mencari titik keseimbangan persis seperti dalam teori mereka. Oke, jadi prosesnya mirip negosiasi, tapi di mana letak pertentangannya? Ketegangannya ada di level konsep atau filosofinya. UU Keterbukaan Informasi, baik di Inggris maupun di Indonesia, berangkat dari asumsi yang justru ditolak mentah-mentah oleh Buchanan dan Tulloch. Asumsi apa itu? UU ini mengasumsikan bahwa kepentingan publik itu adalah sesuatu yang nyata, objektif, dan bisa diukur. Seolah-olah transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik itu adalah bongkahan emas yang bisa kita letakkan di atas timbangan. UU ini percaya bahwa ada kebaikan bersama yang luhur yang menjadi tujuan kita. Jadi kalau Buchanan dan Tulloch melihat proses di Komisi Informasi, mereka mungkin akan bilang, lihat kan kalian sedang bernegosiasi, tapi jangan pura-pura kalau yang kalian timbang itu adalah kebenaran objektif. Iya. Yang kalian sebut kepentingan publik yang lebih besar itu pada dasarnya hanyalah preferensi dari pihak yang argumennya menang hari itu. Begitu kira-kira? Tepat sekali. Anda menangkapnya dengan sempurna. Disitulah letak gesekan filosofisnya. Bagi Buchanan dan Tulloch, nilai seperti transparansi itu sendiri bukanlah nilai objektif, melainkan hanyalah hasil kesepakatan dari banyak individu yang kebetulan sama-sama menginginkan transparansi. Oke. Jadi kesimpulannya begini, praktik hukumnya, yaitu proses penimbangan dan kompromi, sangat cocok dengan teori tawar-menawar Buchanan Tulloch. Tapi kerangka konseptualnya yang berpura-pura ada standar emas bernama kepentingan publik adalah sesuatu yang akan mereka kritik habis-habisan. Jadi hukum kita seakan-akan memformalkan proses negosiasi itu. Benar, hukum kita memformalkan proses negosiasi, tapi membungkusnya dengan bahasa moralitas yang luhur. Luar biasa, jadi
Kita berangkat dari sebuah gagasan yang hampir nihilistik, bahwa kepentingan publik itu ilusi. Tapi kemudian kita melihat bagaimana ilusi ini, atau sebut saja konstruksi sosial ini, justru menjadi salah satu alat hukum paling kuat yang dimiliki warga negara untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Sebuah paradoks yang indah, kan? Betul, paradoks yang indah. Sistem hukum ini pada dasarnya menciptakan sebuah gelanggang resmi untuk sebuah pertarungan yang tadinya hanya terjadi di ruang-ruang politik yang gelap. Ia memberikan aturan main yang jelas untuk dilema abadi. Kapan rahasia itu perlu, dan kapan keterbukaan adalah hak mutlak. Uji kepentingan publik dengan segala ketidaksempurnaannya adalah mekanisme kita untuk menjawab pertanyaan itu, kasus per kasus. Ia memaksa negara untuk tidak hanya berkata, percayalah pada kami, tapi untuk membuktikan klaim mereka di sebuah forum yang terbuka. Ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Lain kali Anda mendengar seorang pejabat, seorang politisi, atau bahkan seorang aktivis berbicara lantang atas nama kepentingan publik, coba berhenti sejenak dan tanyakan. Iya. Apakah yang sedang saya dengar ini adalah sebuah seruan tulus untuk nilai luhur yang kita yakini bersama? Atau apakah ini sebenarnya adalah sinyal bahwa sebuah kompromi baru saja dimenangkan? Bahwa satu kepentingan telah berhasil mengalahkan kepentingan lainnya dalam sebuah negosiasi? Dan yang paling penting, Dan pertanyaan yang paling penting, kepentingan siapa yang sesungguhnya sedang terwakili dalam kepentingan publik yang mereka gaungkan itu?